Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Poltekkes akan memperagakan bagaimana cara pemeriksaan faktor risiko pada pasien. Yang akan dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan kadar gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan satu lagi pemeriksaan ketajaman pendengaran pasien. Baik, untuk mempersingkat waktu kami akan langsung memperagakan cara pemeriksaan tekanan darah. Silakan. Terima kasih. Ya, selamat sore Pak Is. Ini Bapak akan saya ukur ya untuk melihat faktor risiko terhadap penyakit tidak menular. Nanti saya akan memeriksa tekanan darah, kemudian nanti juga akan diperiksa darahnya untuk mengetahui kadar gula darah dan juga kolesterol. Sudah siap ya? Bersedia? Siap, bersedia. Kalau bersedia ini tangannya diluruskan, dinempel di sini. Maaf, ini. Relax aja ya, tegak duduknya. Nanti selama pemeriksaan Bapak jangan ini ya, jangan bicara dulu ya. Nanti saya langsung. Maaf ini saya. Tidak lama kok Pak. Ya. Ya, ini pasti ya. Tunggu sebentar ya. Hasilnya bagus kok Pak. Tensinya 130/70 Paris. Ya, alhamdulillah. Nggak pusing-pusing gitu kan Pak? Ya. Baik, setelah ini Bapak akan saya periksa darahnya ya Pak. Ya. Tangan ini aja, tangan kiri. Saya siap dulu ya, saya menyiapkan persiapan dulu. Saya cuci tangan dulu ya, pasti ya. Sudah sering melakukan pemeriksaan ini belum Pak? Belum? Belum. Oh, belum pernah ya. Ya, belum. Baru sekali ini ya, berarti pergi ke ini ya, Pak Sandi ya. Ya. Nanti ini tangannya saya olesi ini dulu ya Pak, alkohol ya. Ini sambil nunggu kering, saya nyiapkan alatnya dulu ya, sebentar ya, tetap seperti ini ya. Ya. Sedikit sakit ya Pak. Nah, setelah itu baru kita oleskan ke Pak. Ini ya Pak, kapasnya digini ya. Kita tunggu. Ini setelah sudah kelihatan Pak ini hasilnya ya. Untuk gula darahnya Pak Is ini 120. Kemudian ini kolesterolnya juga 120. Hasilnya seperti itu ya Pak. Untuk selanjutnya nanti Pak Is ini akan diperiksa tes pendengaran ya. Ya. Jadi
saya menyiapkan alat dulu untuk tes pendengaran. Bapak di sini dulu ya. Makasih. Dari sana apa dari? Udah mulai? Maaf Pak, ini saya akan melakukan pemeriksaan tajam pendengaran atau yang kita sebut sebagai tes berbisik. Ya. Ya. Maaf ya, kita siapkan situasi ruangan yang sunyi supaya bisa mendengarkan dengan baik. Selanjutnya saya akan melakukan tes dengan masking, yaitu menekan daerah tragus, bagian yang menonjol pada telinga bagian depan. Kemudian saya gesek-gesekkan. Bapak dengar suara bergemerisik di sini, Pak? Dengar. Dengar. Baik, saya akan menyebutkan beberapa kata. Mohon Bapak mengulangi apa yang sudah, kata-kata yang sudah saya sebutkan. Ya Pak ya? Ya. Oke. Posisi pemeriksa menjauh dari telinga bagian kanan yang saya akan ukur. Ikuti, ulangi nanti kata-kata saya ya Pak ya. Ya. Sambil tetap melakukan masking di daerah tragus. Kata-kata yang saya sebutkan nanti diulangi ya Pak. Ya. Kaki, Kaki, mata, mata, kardus, kardus, susu, susu, terus apa ya? Gerak. gerak, Oke. Lakukan hal yang sama pada telinga bagian kiri dengan menekan atau melakukan masking pada telinga yang kanan. Demikian selanjutnya dengan kata-kata yang sama diulangi ya Pak ya. Kaki, mata, tikus, susu, badak, garam. Baik. Pasien bisa menyebutkan semua kata, 100% kata-kata bisa diulang dengan benar, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan dengan ketajaman pendengaran telinga pasien. Tes ketajaman pendengaran ini harus dilakukan dengan cara berbisik. Tadi saya mencontohkan apa saja yang harus dilakukan, tahap-tahapannya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan yang sebenarnya untuk tes ketajaman pendengaran pada telinga yang sebelah kiri. Oke, tahapannya sama, kita tetap mengawali dengan melakukan masking pada telinga yang sebelah kanan dengan menimbulkan suara gemerisik, kemudian jauhkan dari telinga sebelah kiri pasien yang akan kita tes, lalu saya berbisik, saya membisikkan kata-kata yang kata-kata dengan frekuensi huruf berdesis, frekuensi tinggi dan rendah. Misalnya, susu, kaki, mata, hidung, garam, hidung. Demikian. Kemudian pasien bisa menyebutkan kurang dari 80% kata, sehingga harus dilanjutkan dengan tes audiometri. Demikian. Terima kasih ya Pak Is, tadi sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah, kemudian pemeriksaan glukosa atau kadar gula darah, kemudian juga kolesterol dan tes ini ya pendengaran. Ya dari hasil ini kalau tekanan darah, kemudian gula darah, kolesterolnya normal Pak Is ya. Tetapi ya untuk pendengarannya ada sedikit ya, ada sedikit tadi ini ya ada sedikit gangguan seperti itu ya. Jadi
pertama nanti untuk terkait dengan pendengaran ini akan kami konsultasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan ya yang lebih tinggi puskesmas seperti itu untuk melakukan pemeriksaan audiometri ya Pak Is ya. Ya kemudian karena gula darahnya normal, tensinya normal, ini tetap dijaga ya. Jadi untuk selanjutnya untuk pola hidup sehatnya tetap nanti harus tetap rutin untuk cek kesehatannya gitu ya. Kemudian juga ini merokok nggak merokok ya, tapi tetap ini ya menghindari untuk paparan asap rokok dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang merokok mungkin perlu dihindari dulu. Kemudian juga rajin olahraga ya Pak. Jadi paling tidak seminggu ini 3 sampai 5 kali olahraganya, paling tidak 30 menit. Kemudian juga makannya ya diatur gitu yang seimbang ya untuk zat gizinya. Kemudian juga istirahat cukup paling tidak 8 jam per hari. Kemudian juga tidak usah stres gitu ya, jadi santai seperti itu. Sudah jelas ini Pak Is? Ya, Ya, terima kasih ya Pak Is, ya mudah-mudahan sehat selalu. Demikian hasil pemeriksaan faktor risiko dan tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pasien yang sudah kami lakukan. Semoga apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum